Hari Natal yang seharusnya dipenuhi dengan doa dan harapan, kini telah berubah menjadi hari penantian penuh dengan tanda tanya bagi ratusan orang yang berkumpul di negara Ghana, termasuk di seluruh dunia yang mungkin ada yang percaya terkait hal kiamat 25 Desember 2025. And in the vision, when you look at the number of people coming all over the country, all over the world into the ark, the expansion of the ark couldn't contain them. So I shared my vision to some great men of God who also interceded with me. After the intercession, God has given us some time to build more arks in addition to the 10 that will contain all of us. So tomorrow nobody should rush. Salam, selamat siang Mbak Saudara sekalian. Tentu kita semua tahu terkait video di awal tadi ya. Itu adalah video yang sedang viral saat ini di seluruh platform sosial media tentang Ebon Noah, seorang pemuda yang berasal dari negara Ghana yang menubuatkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada tanggal 25 Desember kemarin. Nah, Ebon Noah sendiri mengklaim bahwa dia menerima wahyu ilahi dari Tuhan untuk membangun Bahtera, yang mana kisah itu serupa dengan kisah Nabi Nuh yang menggegerkan dunia maya. Nah, ia menyebut bahwa kiamat akan segera datang pada tanggal 25 Desember. Dan bahkan selama berminggu-minggu, video Ebon Noah ini beredar dengan sangat luas di media sosial. Dia tampil menggunakan pakaian karung goni. Bahkan dia mengklaim dia telah berdoa Senin dan sampai Rabu. Dia berpuasa, bahkan dia mengawasi pembangunan perahu kayu yang ia sebut sebagai Bahtera Nuh modern. Nah, melansir dari Premium Times Nigeria, dia mengatakan bahwa hujan dahsyat akan turun tanpa henti selama 3 tahun. Dimulai tepat pada hari Natal 25 Desember tahun 2025 dan akan membanjiri seluruh bumi. Dalam sebuah video yang kembali viral, Ebon Noah menegaskan bahwa Bahtera tersebut tidak terbatas bagi warga Ghana saja. Artinya apa? Bahtera itu dibangun bukan hanya warga negara Ghana, tapi seluruh dunia. Dia menyebut bahwa Bahtera ini terbuka untuk semua orang di dunia, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, ungkap dari Ebon Noah. Nah, dalam pernyataan lain, Ebon Noah menyebut dirinya bahwa di tengah menjalani puasa rutin ya, setiap Senin hingga Rabu yang sebutkan tadi, bahkan dia juga mengklaim berdoa dan menjadi perantara bagi banyak negara. Dia mengatakan bahwa saya berdoa untuk Nigeria, Afrika Selatan, dan seluruh dunia. Seperti kisah Abraham di dalam Alkitab yang menyelamatkan Lot. Saya memohonkan syafaat kepada Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tutur dari Ebon Noah dalam satu video tertentu. Nah, namun saudara-saudara, sehari sebelum kiamat, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2025 kemarin, Ebon Noah mengaku menerima penglihatan baru ya, yang mana Tuhan katanya menunda banjir atau kiamat tersebut karena terlalu banyak manusia yang ingin diselamatkan. Menurut dia, Tuhan memberi waktu kepada dunia dan juga Tuhan memberi waktu kepada Ebon Noah untuk perlu menambah Bahtera Nuh modern itu menjadi 10.000 bahtera katanya. Dalam klarifikasinya pada tanggal 25 Desember 2025 kemarin, Ebon Noah menyebut jika banjir besar itu yang akan membuat dunia kiamat telah ditunda Tuhan. Jadi dia bilang bahwa karena saking banyaknya orang-orang yang ingin diselamatkan, bukan hanya negara Ghana termasuk
Nigeria, Afrika Selatan, bahkan seluruh dunia, maka Tuhan menunda karena Tuhan melihat kapasitas kapal dari Ebono ini kurang mencukupi, jadi Tuhan menunda. Ya, jadi dia bilang Tuhan tunda, dan hal itu penglihatan baru itu Ebonoa terima setelah ia berdoa kepada Tuhan dan berpuasa selama 21 hari, lebih banyak waktu karena ia percaya bahwa mereka akan bertobat dan menjauhi dosa. Berarti kalau dia klarifikasi tanggal 25 berarti awal dari Desember ia mulai berpuasa, ya, sesuai dengan 21 hari, ya. Dia bilang begini, dunia tidak akan berakhir hari ini karena Tuhan menundanya, karena saking banyaknya orang-orang yang akan diselamatkan. Ebonoa mengatakan bahwa dunia tidak akan berakhir hari ini. Tuhan menunda kedatangan hujan besar atau hari kiamat itu. Jadi Ebonoa mengatakan kepada seluruh orang yang datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam batra itu, untuk kembali ke rumah mereka dan memuji Tuhan. Bahkan dijelaskan di sana bahwa kalau ia telah memohon kepada Tuhan untuk memberi umatnya waktu, dan Tuhan menjawab doanya dan menunda banjir besar di hari yang lain yang akan segera diumumkannya. Ketika nanti dia berdoa, Tuhan ngomong lagi ke dia dan umumkannya lagi. Jadi selain itu juga lebih lanjut, dia katakan bahwa ia bertekad akan membangun lebih dari 10.000 bahtera sebelum banjir berikutnya, agar semua orang dapat diselamatkan. Sementara para pengikutnya itu sudah menjual seluruh harta dan menyerahkan uang sebagai persiapan kiamat. Saudara-saudara sekalian, apa tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap ramalan nabi palsu seperti ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Alkitab memperingatkan tentang nabi palsu. Jadi di dalam perjanjian baru, Yesus dan para rasul memperingatkan tentang orang-orang yang akan muncul di kemudian hari, dan mereka akan mengaku sebagai nabi atau Mesias, tetapi bukan dari Tuhan. Misalnya pasal 24 ayat 24. Di sana kita melihat bahwa sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Artinya akan ada banyak ramalan yang seolah-olah luar biasa. Tetapi tujuannya itu adalah menyesatkan, bukan untuk menyelamatkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Rasul Yohanes menasihati untuk menguji roh-rohnya, apakah berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu di dunia. Ini mengajarkan kita bahwa tidak setiap klaim wahyu dan ramalan itu berasal dari Tuhan. Dan kita harus membandingkannya dengan kehendak dan karakter Allah yang tertulis di dalam kitab. Jadi jangan sembarang percaya akan hal-hal seperti itu. Yang kedua, kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak meramalkan masa kiamat melalui manusia. Alkitab menyatakan secara tegas bahwa tidak seorang pun tahu akan hari atau saatnya anak manusia itu datang. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Artinya apa? Bahwa tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang dapat menetapkan tanggal pasti kapan dunia berakhir, termasuk peristiwa besar seperti akhir zaman. Tidak ada manusia yang tahu. Jangan sampai kamu terkecoh dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Sebagai orang Kristen harus membuat penilaian itu berdasarkan standar dan karakter Allah di dalam Alkitab. Yang ketiga, Allah tidak ingkar janji. Di dalam kisah air bah pada perjanjian lama, setelah banjir besar, ya, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, ya, bahwa tidak akan ada lagi penghancuran bumi dengan banjir besar. Ingat kemana? Kejadian pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa ia membuat perjanjian dengan seluruh makhluk, bahwa banjir seperti yang terjadi pada waktu zaman Nuh itu tidak akan terulang lagi.
Ini berarti bahwa setiap ramalan tentang banjir global, kiamat, atau apapun itu sebagai hukuman Tuhan bertentangan dengan janji yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan ia ingkari. Nah, pelajaran penting bagi kita orang percaya adalah, pertama, jangan menerima klaim ramalan atau wahyu baru begitu saja. Itu harus diuji. Tentu saja diuji dengan firman Allah dan prinsip teologis yang jelas. Tidak boleh sembarang terima. Yang kedua, fokuskan iman kita kepada Kristus. Dan bukan pada prediksi manusia tentang akhir zaman. Dan yang ketiga, perbedaan antara pengajaran akhir zaman yang sehat berdasarkan Alkitab dengan spekulasi tanggal yang tidak mendasar. Kenapa? Selidiki dulu. Belajar dari para teolog, para hamba Tuhan, para pendeta, para pengajar, dosen-dosen. Pelajari. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji yang telah ia berikan atau ia utarakan kepada umat-umat pilih. Hanya jadi, Ibn Noah ini bukanlah nabi, tapi itu adalah nabi sulun atau orang yang sembarang ngomong. Karena apa? Karena bisunya sudah mepetah. Ya, jadi selamat Bapak Ibu Saudara-saudara yang percaya kemarin kepada ramalan itu, pada Ibn Noah bahwa tanggal 20 Desember akan hari kiamat. Selamat dan bersyukurlah bahwa Tuhan menunda peristiwa tersebut karena terlalu banyak orang yang diselamatkan dan diakibatkan perahu atau bahtera modern itu penuh. Jadi Tuhan harus menunda. Selamat ya. Oke, salam Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.